Wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait jaringan pemasaran karet ada di Desa Sitiris dengan tim Teguh Febrianto Syanturi, saya sendiri D1B021016, yang kedua Amelia Deswita D1B021003, dan yang ketiga Angguna Nainun Jayanti D1B021083. Baiklah, langsung saja kita mulai kepada yang pertama, pembahasan pertama, yaitu gambaran umum Desa Sitiris. Jadi, Desa Sitiris ini merupakan desa di mana hasil pemekaran pada tahun 1999 yang merupakan bagian dari Marga Kecil Jambi dengan ibu kota adalah Mudung Darat. Perlu kita ketahui bahwasanya Desa Sitiris ini memiliki luas wilayah yaitu 1159,6 hektar. Dengan kondisi geografis yang dimilikinya, ia terletak di bagian selatan Kabupaten Muaro Jambi, berada di posisi 3 derajat 16 lintang selatan dengan 5 derajat 20 lintang selatan, dan pada 98 derajat 27 bujur timur sampai dengan 102 derajat bujur barat. Jika kita melihat dari potensi yang ada di desa kita ini, atau Desa Sitiris, desa ini memiliki potensi yang besar, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Dalam bidang pertanian di Desa Sitiris terdapat padi sawah, yang mana luasnya mencapai 200 hektar dengan kelapa sawit 120 hektar, kelapa biasa atau kelapa makan 50 hektar, dan karet 300 hektar dengan total 12 kelompok tani, terkhususnya kelompok tani padi sawah. Selanjutnya, adapun keadaan usaha tani karet di Indonesia. Yang pertama, yaitu Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi produsen karet terbesar di dunia, karena hal ini terjadi sebagai akibat dari Thailand dan Malaysia yang merupakan pesaing Indonesia dalam bidang karet. Dihadapkan makin terbatasnya lahan pengembangan karet seperti rendahnya produktivitas, terutama karet rakyat yang merupakan areal karet nasional, dan ragam produk olahan yang masih terbatas yang didominasi oleh karet remah atau cram rubber. Ditambah lagi rendahnya produksi dan produktivitas karet rakyat disebabkan banyaknya areal tua, rusak dan tidak produktif, serta penggunaan bibit bukan pohon unggul. Indonesia sendiri mempunyai potensi sumber daya yang sangat memadai untuk meningkatkan produksi dan produktivitas karet, baik melalui pengembangan areal baru maupun peremajaan areal tanaman karet tua dengan menggunakan klon-klon unggul. Adapun yang selanjutnya ialah kita masuk kepada gambaran usaha tani karet di Desa Sitiris. Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah penghasil karet di Provinsi Jambi dengan produktivitas tertinggi kedua setelah Kabupaten Batanghari, yaitu 0,54 ton per hektar. Pertanian karet sendiri di Desa Sitiris mengalami peningkatan produksi selama masa tanam terus berlangsung. Keberadaan perkebunan karet di Kabupaten Muaro Jambi merupakan sektor yang dominan untuk bekerja di daerah dan berperan serta dalam pendapatan asli daerah atau Dinas Perkebunan Provinsi Jambi 2020. Selanjutnya ada kondisi pemasaran karet di Desa Sitiris. Luas lahan dan jadwal panen. Secara keseluruhan, luas lahan karet di Desa Sitiris kurang lebih 300 hektar. Dengan luas lahan beragam berkisar 4 hektar, bisa kurang atau bisa lebih. Memiliki jadwal panen kisaran seminggu atau sebulan. Di produksi karet, luas lahan mencapai 4 hektar, mendapatkan 6 pikul atau satu pikulnya 100 kilo, dan dijual dalam bentuk karet mentah. Saluran pemasaran berdasarkan hasil wawancara kami, yaitu dari Tengkulak menuju pabrik. Tujuan pemasaran dari hasil panen yang dipasarkan diolah di pabrik, dan dari keuntungannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas produksi dan produktivitas usaha tani karet. Yang pertama yaitu varietas tanaman, teknik budidaya, kondisi iklim, pengelolaan lahan, teknologi dan infrastruktur, dan keterampilan petani. Selanjutnya yaitu akses pasar dan distribusi karet.
Umumnya petani di Desa Stiris menjual karet ke pengepul sebelum didistribusikan ke pabrik. Seperti narasumber wawancara yang berperan sebagai tengkulak kemudian didistribusikan ke pabrik karet. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kendala dalam produksi dan pemasaran karet. Kita masuk dulu kendala dalam produksi. Yang pertama yaitu ada penyakit dan hama. Contoh penyakit sendiri seperti layu akar karet dan hama seperti monyet dan sapi. Yang kedua ada varietas tanaman yang tidak unggul. Dan yang ketiga perubahan iklim karena iklim tidak bisa ditebak kapan terjadinya hujan dan panas yang mempengaruhi produksi karet. Selanjutnya ada kendala dalam pemasaran. Yang paling mempengaruhi yang pertama ada harga, yang kedua keterbatasan akses pasar, dan yang ketiga kualitas dan standar. Lanjut, kita masuk dalam solusi dan cara meningkatkan produksi karet. Yang pertama, dapat melakukan pelatihan dalam usaha tani karet kepada para petani yang melakukan usaha tani karet, yang dibantu dengan dinas ataupun mereka mahasiswa-mahasiswa yang paham tentang usaha tani karet. Yang kedua, pemberian pupuk NPK atau mutiara saat daun gugur agar kembali sehat dan karet itu dapat dipanen lebih banyak. Yang ketiga, hama seperti ternak dan hewan kecil dapat dibasmi dengan pupuk dan orang-orangan untuk menakut-nakuti hewan ternak tersebut. Yang keempat, ada perawatan tanaman dengan pangkas rutin, pembasmian hama, dan perawatan tanah. Yang kelima, menggunakan teknologi pertanian yang efisien. Dan yang keenam, memperluas kolaborasi dan akses pasar. Itu tadi penjelasan dari jaringan pemasaran karet. Kita masuk kesimpulan. Jaringan pemasaran merupakan sistem yang terdiri dari produsen, distributor, pengecer, dan konsumen yang saling berhubungan. Kondisi jaringan pemasaran karet di Desa Stiris memiliki potensi yang besar untuk terus dikembangkan. Hal ini karena karet termasuk tanaman yang memiliki harga jual normal, baik itu pada saat musim hujan. Dengan adanya potensi yang besar, memungkinkan juga untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat. Itu yang dapat saya sampaikan. Itulah hasil dari presentasi kami dari kelompok 3 kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.